Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan Bu Marayati. Halo anak-anak yang hebat semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah Pak Umar sehat selalu. Untuk Pak Umar bagaimana, juga sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Anak-anak semuanya, karena kita masih berikan kesehatan semuanya, sebagai bentuk rasa syukur kita, ya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, saat ini di sekitar kita, ya, di negara kita ini, di kota kita, ya, sedang apa ya Bu, ya, cuacanya sedang berganti-ganti terus ya Bu. Hari ini kita akan belajar tentang cuaca pada tema ya. Kadang pagi cerah ya, kemudian sebentar jadi mendung, kemudian hujan. Itu cuaca ya. Cepat sekali untuk Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita sudah sampai pada subtema yang keempat, yang akan berbicara tentang cuaca, musim, dan iklim. Pembelajaran yang ketiga, tentu ada tujuan pembelajarannya, ya. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim yang terdapat dalam teks bacaan dengan tepat. Dengan berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang jelas. Dengan benda konkret, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan pengurangan pecahan dengan penyebut sama dengan benar. Dengan praktek langsung, mengidentifikasi teknik sambung dalam suatu karya atau menempel dan menjahit dengan tepat. Dengan praktek langsung, siswa dapat membuat karya keterampilan dengan teknik sambung, menempel dan menjahit dengan rapi. Anak-anak semuanya, yuk kita mulai belajar kita pada kesempatan hari ini. Anak-anak semuanya, cuaca pagi hari ini cukup cerah. Di pagi hari ini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Ini yang mereka buat. Sore hari dia pun tiba ya di rumahnya Edo semuanya. Mereka berkumpul. Edo sudah menyiapkan kain ya, untuk dipotong, untuk digunting. Ini teman-teman sudah siap semuanya. Itu sudah menyiapkan kainnya begini. Anak-anak semuanya, sekarang kain-kainnya itu akan mulai kita potong-potong. Ini potongan kain yang pertama yang dilakukan oleh Edo dan teman-teman ya Bu Maria. Iya. Itu kain yang pertama itu dipotong menjadi 6 bagian sama besarnya anak-anak ya. Jadi kain satu potong dibagi menjadi 6 bagian sama besarnya, harus membaginya sama besarnya. Karena kain itu dipotong menjadi 6 bagian, kalau dibuat pecahan, kalau ditulis pecahan, maka bisa kita tuliskan 6/6. Mengapa kok 6/6? Karena tadi satu potong kain dibagi menjadi 6 bagian sama besarnya. Kalau ditulis pecahan 6/6. Sekarang ini diambil satu. Iya, diambil satu anak-anak untuk dibuat karya 3 dimensi tadi. Ya,
berarti berapa? 1/6. Nah, sekarang sisanya kain berapa anak-anak? Berarti 6/6 dikurangi 1/6. Iya, berapa ayo? Ya sisanya ini ya Bu Maria. Iya, sisanya berapa? Yang Sama biru? dengan berapa ya? Kita tulis yang biru ada berapa? Oh iya, 5/6. Paham anak-anak? Ya, yang kedua anak-anak. Yo. Sekarang berapa itu yang birunya berapa? Oh 5. Ya, 5/6. Terus diambil lagi. 1 bagian lagi. 1/6. Berapa sisanya kain? Ya. Sisanya yang ini berarti. Iya, berapa itu? Yuk. 1, Yang 2, birunya? 3, 4. 4. Empat. Ya. Semua ada berapa? 6. Bagian 6. Berarti 4/6 ya, Bu? 4/6. Pintar ya anak-anak sekarang sudah bisa ya? Nah, Iya. tapi ini waduh, bentuknya Oh, banyak iya. Bu. Itu kain lagi anak-anak. Kainnya berbentuk persegi. Dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Ya. Nah, kain yang warna hijau itu dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Kalau kita tulis pecahnya bagaimana anak-anak? Yo, dibagi 8. Ya, kita tinggal tulis aja. Karena dibagi 8, ya pembilangnya 8, penyebutnya juga 8. Berarti 8/8. Ya. Terus yang 3 bagian diambil. Ini ya, Bu, ya? Iya, untuk karya 3 dimensi ya. Diambil berapa bagian anak-anak? 3/8. Sisanya berapa anak-anak kainnya? Ayo, berapa? Kita hitung di sini ya Bu ya. Iya, kita 1, hitung. 2, 3, 4, 5. Iya, pinter ya nak. Berarti suka sama Pak 5. Rumah pinter ya. 5/8. Ya. Yang kain kedua anak-anak kamu lihat berapa pecahannya yuk? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Berarti 5/8. Ya, Dikurangi ini ya. diambil 3/8. 3/8. Berapa sisanya yuk? Dilihat yang hijau berapa? 1, 2. 2. Ini juga masih 8 ya Bu ya? Iya. Oh, berarti Semua- 2/. Iya. Ada 8 bagian. Jadi 2/8. Paham anak-anak? Oh iya, sudah paham. Ya, karena udah paham semuanya, Iya, maka sekarang kita makanya berlatih. Iya. Berlatih dibuat di buku kotak kecil ya anak-anak. Latihan 1, 2, tulisnya. dan 3. Nah, anak-anak semuanya, sekarang yuk kita baca percakapan temanmu ini. Nah, Edo dan teman-teman telah selesai menyelesaikan membuat tadi ya, 3 dimensi. karya 3 dimensi yang dibuat dari kain. Mereka istirahat sejenak, berbincang tentang kedatangan Pak Tono. Nah ini, kita gantian ya Bu ya. Iya. Ini Dayu saya A, Iya. Mariati Siti ya. Siti Mariati ya. Padahal Bu Sri Mariati jadi Siti Mariati apa ya. Nah anak-anak semuanya, saya akan berperan sebagai Dayu, pokoknya gantian sama Bu Mariati ya. Mari kita mulai ya. Saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Apa isi informasi itu? Isinya tentang letak Indonesia di garis khatulistiwa, juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Iya betul, informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Betul Siti, informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Sepertinya kita sudah siap bertemu dengan Pak Tono. Itu, apakah kamu punya informasi untuk diceritakan?
Tentu saja nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Nah, informasi apa yang akan kamu peroleh tentang cuaca dan musim dan iklim ya? Nah, ceritakan di hadapan Pak Pak Tono ya, bersama Bergantian teman-temanmu ya, ini iya. Bu. Wah, secara bergantian. Kan kemarin kita mencari informasi itu. Iya. Nah, sekarang kamu ceritakan di hadapan teman-temanmu. Tapi tentu dengan halo media sosial, jangan berkunjung dulu ya. Iya. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita tadi juga belajar membuat karya tiga dimensi, sekarang yuk kita berkreasi, kita buat ya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, cara memasukkan jarum pada kain. Awas, hati-hati ya menggunakan jarum karena ini runcing. Kalau nggak hati-hati nanti bisa tertusuk di jaringmu. Pegang dua kainnya yang di potongannya sama, kemudian direkatkan ya, kemudian ditusuk dari bawah ke atas. Tapi hati-hati, harus jangan sampai kena di tangan ya Bu ya. Lagi pula itu jarumnya besar itu Pak. Karena apa, benangnya juga benang yang besar. Iya. Kan baru belajar Bu. Kalau pakai jarum kecil nanti ya repot. Langkah yang kedua, mulai belajar dengan teknik Pistol. Ini sebenarnya kalau yang jelaskan Bu Mariati ini lebih pinter. Kalau bisa tatap muka enak itu Pak. Cuma bisa ngajari buat tusuk pistol. Ya. Nah, langkah ketiga, kita jahit keseluruhan pinggiran kain semuanya. Iya. Nah, seperti dengan ini. tusuk pistol Dengan itu. tusuk pistol. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah, nanti akan kita tempelkan di sini seperti ini ya. Nah, anak-anak semuanya, silahkan ini harus dibuat ya Bu ya, harus dibuat di rumah ya, belajar. Tapi kainnya tidak harus anak-anak beli, bisa menggunakan kain-kain yang ada di rumah. Kain perca, kain perca boleh, kain atau mungkin kain-kain bekas ya Bu ya, juga boleh. Tidak harus beli ya. Saya sarankan jangan membeli, gunakan apa yang ada di rumah. Pak, saya punya bekas apa ya, misalnya dari apalah, kain apa mungkin ada, bisa gunakan itu saja untuk latihan ya. Nah, anak-anak semuanya, kalau kamu bisa memanfaatkan bahan-bahan perca seperti itu, kain-kain bekas seperti itu menjadi suatu karya tiga dimensi yang bagus kan, ya bagaimana nih Bu Maria? Bisa kita pajang di rumah Pak. Iya, kalau itu bisa dipajang Iya. sebagai hiasan dinding. Ya. Nah, anak-anak semuanya, hari ini belajar kita sampai sini dulu ya Bu Maria. Yuk, sekarang kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita telah mempelajari istilah khusus tentang cuaca, iklim, dan musim ya tadi ya Bu ya. Kemudian yang kedua, informasi tentang cuaca, iklim, dan musim. Dan yang ketiga, tadi kita juga belajar tentang pengurangan pecahan dengan penyebut sama ya. Ingat anak-anak, ketika mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran yang sebelumnya kemarin ya Bu Maria, yang dikurangi cukup pembilangnya saja, penyebutnya digeser. Seperti juga pada waktu penjumlahan ya Bu Maria, sama ya. Dengan catatan penyebutnya sama, bawahnya sama. Nah, anak semuanya, yang ketiga, yang keempat, kita mempelajari teknik sambung dalam suatu karya. Tadi dengan menjahit piston ya Bu ya. Piston. Ya. Dan juga menempel, karena seperti saya tadi ditempel. Anak-anak semuanya, sekarang para matanya, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan belajar hari ini? Tentu menyenangkan ya. Kemudian, apakah menemukan kesulitan? Ini biasanya kesulitannya di menjahit ini Bu. Karena kita nggak bisa ngajari secara langsung Bu. Anak-anak harus belajar sendiri, tapi harus dibantu sama ibu ya. Boleh juga sama ayah, bisa jadi ayahnya juga jago menjahit Bu.
neneknya juga boleh. Boleh Ya, sama oke. siapapun, tapi harus ada orang tua. Iya. Karena ini Ada bendanya yang runcing. ada benda runcingnya dan ada benda tajam tuh, karena memotong menggunakan gunting ini harus didampingi ayah, bunda atau siapapun yang dewasa. Kemudian apa yang masih belum kamu pahami? Saya kira sudah semua itu ya. Kemudian apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan ini? Sama-sama kegiatan tadi pasti anak-anak punya kesukaan yang berbeda-beda. Yuk kita akhiri belajar hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah semuanya Alfa, Pak Ahmad dan Mumaryati mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya, dan Pak Alfa secara pribadi minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hadapan semuanya. Mbak juga ya anak, mungkin ada kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, cuma minta maaf. Sebelum kita berpisah, jangan lupa videonya di like terlebih dahulu, kemudian di share kepada teman kita, pada saudara kita, kepada orang-orang yang ada di sosial media, dan jangan lupa tombol subscribe yang masih ada, silahkan di subscribe. Sekian dari Pak Ahmad dan Bu Maryati, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.